النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kitab yang mau kita baca, namun kita yang tematik dulu, yakni terkait judul yang diberikan panitia, cara apa? Ta'aruf. Bismillahirrahmanirrahim. Cara ta'aruf ini adalah kombinasi. Cara ta'aruf ini adalah kombinasi ilmu syariat sekaligus ilmu hakikat. Ilmu syariat dalam arti agar tidak menjadi dosa, ilmu hakikat dalam arti kita ini tidak mendahului sang penguasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya kadang-kadang orang proses ta'aruf itu sudah benar secara syariat, tapi terkadang dia secara hakikat salah. Buktinya dia mencintai orang yang belum diakadi. Memang prosesnya tidak ada berduaan, tidak ada macam-macam, sehingga pada saat proses secara syariat benar semua, ya, proses secara syariat benar, tapi hati ini terlalu berharap kepada manusia, padahal hakikatnya orang itu tidak boleh berharap kecuali kepada Allah. Kalau toh lisan ini berkata kepada manusia, maka itu didzohir saja. Sementara hati itu sepenuhnya adalah mengharap kepada Allah. Persis seperti misalkan orang ya transaksi-transaksi atau muamalah-muamalah yang lain. Orang jual beli, dia ketemunya sama calon pembeli, ngerayu bahwa ini barang adalah bagus, speknya ini dan sebagainya. Namun hati ini tidak boleh berharap rezeki dari calon pembeli. Hati ini hanya boleh berharap rezeki dari Allah. Jadi sida tuku ora sida tuku ora rumangsa rugi, karena sudah menjadi ibadah. Begitu kurang lebih. Nah, dan muamalah-muamalah yang lain-lainnya, setiap muamalah itu harus mengandung dua unsur. Secara syariat dia tidak melanggar garis-garis sehingga menjadi dosa. Secara hakikat dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Nah, ini harus kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah secara syariat. Secara syariat ini pokoknya apapun boleh dilakukan kecuali sesuatu yang bisa menerjang. Kalau saya boleh singkat, namanya KKN. Apa? KKN apa? Nek ora diulang ku lali. Apa? Lagi sekali lagi. Apa ada dalam Dani? Dok. Mesti seneng korupsi kok sama. KKN. Saya belum punya singkatan lain. KKN itu adalah K yang pertama, khauful fitnah. Kipasnya matikan aja, Mas.
Jadi ini garis syariat. Di sini belum dosa. Kalau nerjang garis ini menjadi dosa. Garisnya ada 4. Ada K, K dan apa? N. K yang pertama khauful fitnah. Boleh sampean berhubungan dengan siapapun atau calon manapun. Misalnya Ari Ramdhani senengane karo model India, boleh, asal jangan sampai nerjang garis khauful fitnah, melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Kira-kira wis bengi ya bali, walaupun sebenarnya ada bapaknya, ada ibunya. Nek ora kepepet banget kok itu di rumah calon, pulang. Walaupun sebenarnya pembahasan penting, tapi nek wis cukup pulang. Kenapa? Ini bisa nek dilanjutkan bisa menimbulkan apa? Fitnah. Itu K yang pertama. Ulangi, ada berapa tadi? Berapa? K, K, N. I kurang 1. Ada 4 seingat saya. K, K, N, I ada berapa? 4. K yang nomor 2 adalah kholwat atau berduaan. Jadi monggo Ari Ramdhani misalkan senangannya karo sing artis-artis begitu ya. Artisnya orang nanggung-nanggung, artis Hollywood gitu. Ari Ramdhani pacaran sama artis Hollywood, atau dia ta'aruf sama artis Hollywood. Terus serasa artis Hollywood lah, artis Indonesia. Sopo siapa nih artis Indonesia biasa nih Ari Ramdhani? Nah, ya. Misalkan begitu, silahkan boleh, asal hindari yang namanya kholwat, berduaan. Kenapa? Karena thalithuma asyaitan. Karena kalau kalian sampai berduaan, maka yang ketiga siapa? Setan. Tidak boleh. Berarti mau pakai istilah apapun sebenarnya tidak penting, karena yang dihukumi oleh Islam itu prakteknya. Walaupun istilahnya misalkan ta'aruf, tapi prakteknya berduaan kesana kemari, ya bukan ta'aruf, itu pacaran itu tetepan. Atau pakai istilah pacaran tapi tidak pernah berduaan, tidak pernah berlaku dosa, ya ora apa-apa. Persis seperti pacarannya bocah pondok zaman biyen. Kuwi trimo keluar dari gerbang pondok, terus kemudian di hari yang bertepatan sekitar 500 meter ke depan ada pesantren putri. Pas ngono kuwi terus podo buang sampah. Ya jauh. Terus ngomong karo koncone, sing pacarku sing kudung biru kae lho. Ya orang ngopo-ngopo, ya urung tahu kenalan, ya urung tahu ketemu. Ya omongnya ya pacaran. Lah malah ora dosa kuwi, daripada muni ta'aruf, wah tapi dikenali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alias Islam itu bukan menghukumi istilah, tapi menghukumi apa? Prakteknya. Jadi dosa ndak. Understand? Ini harus dipahami muati. Karena satu ketika nanti sampean dilo maneh kan? Dilo maneh apa cek suwi? Wah urung iso ngaji Quran kondisi kari-kari. Apa yang nomor 2? Khalwat. Tidak boleh berduaan. Loh Pak, itu orang pacaran di Simpang 5 itu kan tidak berduaan. Mereka bisa ber-16. Kan pacaran Simpang 5, rong pasang. Ya bener ber-16, tapi sing liyane mbok anggap suket. Apa wae. Alias yang namanya kholwat itu sekira seseorang berduaan yang sehingga dia akan melampaui batas. Itu namanya apa? Kholwat. Yes. Kholwat. Jadi boleh. Itu tadi Ari Ramdhani nanti mau sampean
Artis ini? Artis India ya. Ya pertanyaannya kono ki gelem ora ngono tok. Jadi gitu. Khalwat. Itu nomor berapa? 2. Oh, ini pacarannya rame-rame tapi yang lain dianggap rumput. Berarti sama saja. Mong bisa-bisanya dia haramkan khalwat itu karena dia menjadi tidak malu mau melakukan apapun. Sehingga kalau ada orang tidak berduaan tapi dia tidak malu, ya sama dosanya. Paham enggak? Understand? Khalwat. Garis 2. Jadi boleh orang mau istilah pacaran, istilah ta'aruf itu penting enggak penting. Pacaran tapi Islami orang no. Atau TTM, apa masalah TTM? Hah? Teman tapi menggigit gitu ya. Itu juga tidak boleh. Atau pakai istilah apa lagi? PMTM, tahu PMTM? Papa mama tapi belum menikah. Jadi nang HP isine papa karo mama, tapi kapan akad ini? Nah, itu salah. Paham ya? Yang dihukumi oleh Islam adalah apanya tadi? Prakteknya. Nerjang syariat enggak? Nerjang syariat enggak? Garisnya itu kalau saya simpulkan dari Quran dan hadis ada berapa tadi? 4. Singkatannya apa? Ulangi. Yang keras. K yang pertama apa? Auful fitnah. K yang nomor 2 khalwat. Iki nek ora mbok tulis jelas lali meneh kaya Ari Lamdani ngono liwat ngono tok takoni mau apa? Apa ya? Tulis ya. K yang nomor 2 apa? Khalwat. Kemudian N. N itu singkatan dari nadrul aurah. Jadi monggo silakan. Ini Ananta meh pacaran karo wong Korea. Wos. Umpamanya begitu. Karo wong Korea. Namanya Lee Min Ho. Umpamanya begitu. Itu asal tidak nadrul aurah. Berarti terhitung masih aman. Mau itu istilahnya pacaran, mau itu istilahnya ta'aruf, mending pakai istilah pacaran tapi tidak pernah melihat aurat daripada nganggone bahasa ta'aruf tapi wis ngerti kabeh sak jero-jerone. Lah ini apa-apaan? Maka Islam bukan menghukumi istilah itu hanya untuk memudahkan aja. Paham ya? Nah, orang biar nggak terkecoh hari ini saya lagi ta'aruf sama seseorang. Nah, terus ini mau kemana? Ya ini mau ketemuan dulu. Di mana ketemuannya? Ya ini biasalah di tempat makan. Habis itu kemana? Ya mampir sebentar hotel. Kan ta'aruf itu harus maksimal. Kiopo. Bisa paham ya? Jadi yang dihukumi apa? Prakteknya. Kalau prakteknya memang nerjang garis 4 garis ini, ya dosa. Mau apapun istilahnya. Walaupun istilahnya kayak Islami banget, saya tidak cinta sama dia. Saya adalah mahabbah lah, pride mahabbah. Itu hanya istilah saja. Paham ya? Kemudian KKN. N-nya tadi apa? Nadrul aurah. Nadrul aurah. Jangan sampai ngelihat aurat. Proses ta'aruf itu jangan sampai ngelihat aurat. Kalau toh lamaran nanti yang diperbolehkan dilihat adalah wajah dan apa? Telapak tangan. Itu pun tidak harus menyengaja alias curi-curi pandang cukup. Kemarin telah kita bahas. KKN terus yang terakhir I. I itu singkatan dari ikhtilat. Apa Zak ikhtilat? Zak. Ikhtilat.
Hah? Nyampur. Oh, senengane zakat kan. Ikhtilat ya bolehlah, tapi makna yang paling ringan, adalah sentuhan. Jadi monggo ananta meh pacaran karo wong Korea, asal ojo sentuhan. Asal jangan lakukan 4 hal ini. Jangan bikin fitnah, tidak berduaan, terus apa? Tidak melihat aurat, dan jangan sampai menyentuh. Jadi kalau orang boncengan gitu, itu pasti nyentuh. Oh, tapi katanya ada yang memperbolehkan pria wanita boncengan. Saya katakan boleh, asal tengahnya ada triplek 2 meter persegi. Islam ya. Ini biar zaman tidak sampai nerjang garis-garis ini. Mau istilahnya apapun, mau pakai istilah ta'aruf lah, istilah nadhor, istilah apalagi, terus kemudian pacaran islami lah. Yang penting 4 garis ini diperhatikan. Jangan sampai 4 garis ini dilewati. Sekali 4 garis ini dilewati, berarti Anda masuk namanya fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan mendekati zina karena jalannya itu pasti buruk. Lah, ini pintu-pintu ini atau garis-garis ini adalah garis perzinaan. Tidak pernah akan mungkin terjadi perzinaan asal 4 ini tidak dilewati. 4 ini benar-benar menjadi pagar yang kuat. 4 ini benar-benar menjadi tembok yang kuat. Bagaimana ananta akan berzina dengan dia? Wong kelihat saja tidak, menyentuh juga tidak, apalagi berduaan. Kenapa? Sananya yang jelas tidak mau. Ini syariat. Jadi silahkan nanti proses ta'aruf itu panjenengan seperti apa, tapi 4 garis ini jangan sampai dilewati. Termasuk fi maknal khalwat, sebuah praktek yang bisa dihukumi khalwat. Ya, dihukumi khalwat adalah seseorang yang telepon atau chatting. Bagaimanapun karena telepon maupun chatting itu hanya berduaan. Dan biasanya golek tempat pojok. Lagi nelpon seseorang, ngono ngenteni jam 1 bengi. Lebare takon, kowe turune madhep ning ndi? Nah, ini bahaya. Fi ma'nal khalwat, sebuah praktek yang memiliki hukum sama dengan orang khalwat adalah telepon atau chatting. Karena telepon atau chatting pasti pribadi. Kalau itu ada saling cinta pribadi. Koncone weh ora pira entuk. Ternyata sing ditakoni apa, sudah mandi atau belum? Jawabannya ini lagi. Nah, jelas ini dosa. Walaupun tidak berduaan. Tapi orang lain tidak tahu, berarti ini fi maknal khalwat, sama dosanya. Loh, kok lagi mandi kok bisa chattingan? Dia yang mandi kucingku. Ya, paham ya? Jadi Mbak, salah satu ngecek apakah calon suami ini dia benar atau tidak benar, cara ngeceknya adalah ketika digambarkan tentang khalwat, dia itu hasrat atau tidak hasrat. Contoh sama nang kos misalnya, Mbak, Mas, silahkan kalau mau kesini, ini ndak ada orang loh. Iki nek cah lanang pikirannya langsung tekan gitu. Lumayan kesempatan. Langsung WA-ne cus. Cara ananda langsung melun. Barang tekan kos-kos ini si Ahwat tadi dulu, kok ndak ada orang? Ya betul ndak ada orang, kan aku juga di luar. Oh. Terus langsung si wetok, ya wis aku ngerti. Kualitas Ananta sampai di sini. Gitu ya. Wis gitu. Sing sabar, ini ujian.
Paham ya? Ini harus dipahami. Berarti saya simpulkan lagi, ini baru-baru yang datang ini karena ilmu penting banget. Pokoknya penting. Ini ilmu sejak dulu saya masih ngisi di radio-radio. Nah, dulu. Sekarang udah tidak ada waktu ngurus pondok ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi orang berta'aruf itu dia memiliki garis. Kalau garis itu sampai dilewati maka dia pasti berdosa. Kalau garis itu tidak dilewati berarti dia aman. Walaupun istilahnya pacaran. Mending pakai istilah pacaran tapi tidak melewati garis 4 itu daripada nganggo ta'aruf tapi wah sembarangan. Paham ya? Karena Islam bukan menghukumi istilah tapi menghukumi apa? Praktek. Ini ada yang baru-baru datang. Saya tanya sama jenengan. 4 garis itu yang apabila dilewati maka akan jadi dosa dalam proses ta'aruf, dan bila tidak dilewati maka dia terhitung aman. 4 garis itu sebutkan 1, 2, 3. Singkatannya dari yang keras. Yang keras. Nah, kakak ini. K yang pertama apa? Ini ngecek Ari Ramdhani. Kandhani to ora ditatet. Hah? Kok fitnah? Berarti harus fitnah ngono. Khairul fitnah. Khairul fitnah. Khair itu artinya sebaik-baik. Khairul fitnah jadi sebaik-baik fitnah. Makanya dicatat. Apa? Hah? Saiful fitnah. Itu pedang fitnah malahan. Apa? Ayo makanya suruh nyatat. Wong saya tuh belum punya istilah selain istilah yang saya ambilkan dari Quran hadis ini. Jadi belum saya singkatkan bahasa Indonesia. Apa? Hanif. K yang pertama. Khauful fitnah. Jadi Anda boleh pacaran dengan siapapun dengan istilah pacaran, ta'aruf, rofta'a, atau apapun istilahnya, asal garis bernama khauful fitnah itu tidak dilanggar. Khauful fitnah itu apapun yang bisa menjadikan atau menimbulkan apa? Fitnah. Terus kemudian K yang nomor 2 apa? Mas Hanif, Mas Hanif lagi sih. Mas Hafid, K yang nomor 2. Khalwat itu artinya apa? Berduaan. Jadi Anda boleh pacaran dengan siapapun dengan istilah pacaran lah, ATM, TTM. Ada ATM kan apa? Apa dari ATM? ATM biasanya tekniknya Ramdhani. Kira-kira nembak orang ketemu ya udah kau jadi adikku saja. Baru nomor WA we. Nah, mau pakai istilah apapun asal tidak sampai berduaan. Khalwat atau fi hukmil khalwat, atau perkara-perkara yang tidak khalwat tapi seperti orang khalwat. Apa tadi? Telepon, chattingan di jam-jam yang tidak jam normal, dengan chattingan yang sangat privasi. Kamu sudah pakai baju atau belum? Wah, ini bahaya tuh. Apa malah ditambahi kamu sudah wong urung ngangkat wis papah mama. Bisa ya. Jadi asal tidak garis nomor 2 ini tidak dilanggar masih aman. Tapi kalau sampai garis ini dilewati, dia dilanggar, diterjang, ditabrak ini garis khalwat sampai sampean berduaan, udah pasti ada perkara. Pasti akan ada perkara besar, baik yang berduaan secara langsung maupun berduaan di HP. Dan kalau Anda termasuk orang yang disayang oleh Allah, pasti satu ketika dijewer gara-gara perilaku itu. Entah itu dijewernya karena sakit hati lah dan sebagainya, salah faham dan sebagainya, buntu berkepanjangan dan sebagainya. Itu jeweran dari Gusti Allah. Siapa yang suruh kau chattingan jam 1 malam padahal belum akad nikah, padahal chattingan jam 1 malam atau interaksi jam 1 malam itu interaksi suami istri. Anda belum suami istri kok melakukan hal yang sama. Ini dolim namanya, meletakkan sesuatu yang tidak pada
tempatnya. Apa meneh terus golek pojokan nang gazebo bagian kono kae. Wah. Begitu warung tutup tapi kok ono suarane. Ya itu. Nah, kholwat. Pokoknya jangan pernah langgar ini, garis ini. Sekali Anda garis langgar ini, maka berarti mendekati zina. Kalau mendekati zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ya, garis nomor 2 ini. Ada orang berkata, loh kami pacarannya ndak berduaan. Kita muncak kan total 20 orang. 10 wanita, 10 pria. Iya, yang lain dianggap angin. Kan kalau sudah pacaran di gunung kan dunia milik berdua, yang lain ngontrak kan. Walaupun dilihat tidak ada takutnya, tidak ada malunya, sama saja itu namanya kholwat. Understand? Oke, paham ya? Wis. Garis nomor 3, ini tak ulang lagi. Garis nomor 3 apa? Saya tak takon diwe. Wadi, garis nomor 3, KKNI apa? N-nya apa? Artinya melihat aurat. Maksudnya jangan sampai melihat aurat. Garis ini namanya garis melihat aurat. Sampai kok sampai melihat auratnya, pasti masalah. Maka tentulah kalau ta'aruf itu yang pakai nutup aurat. Jadi kalau sampean ta'arufnya dengan yang tidak nutup aurat dari awal aja sudah salah. Kemudian zakat jawab, tapi enggak Pak Ustadz, saya kan mau dakwah. Saya harus nyari seorang wanita yang baru saja tobat, saya akan entas dia dari ketoi sampean percaya pura terus beliau zakat kepingin menarik si wanita taubat itu, yang penting golek sing ayu dhisik lah ya, berdosa ndak apa-apa. Itu kira-kira sampean percaya ora Zaka mau menarik dari dunia yang buruk terus kemudian mau diajak ngaji, kira-kira percaya ora? Saya akan nanti buat dia bertobat kepada Allah. Ya kalau memang seperti itu ndak ada masalah. Tapi ngelihat kapasitas. Ngelihat apa? Kapasitas. Ada orang yang memang dakwahnya maaf dilokalisasi, silakan. Silakan. Kalau memang kapasitasnya mampu. Tapi model zakat misalkan mampu enggak kira-kira? Mampu atau katut? Ya, maksud saya begini, ketika nanti sampean ngelihat di lingkungan kita di akhir-akhir zaman seperti ini ada orang yang memang dakwahnya di sana dan ya husnudzon lah, ada kiai atau gus atau ada apa, memang lagi seperti itu, kita husnudzon. Tapi tidak mampu li sampean. Kalau memang Mas Zaka mampu, kita mau bilang apa? Boleh jadi dia seorang wali kan? Wali santri, wali murid, gitu ya. Nomor berapa? 4. Jadi silahkan ya, sampean mau pakai istilah pun asal jangan sampai melihat aurat. Kemudian nomor 4 apa? Saya tanya bawa ngaji dak? Kok ngumpetan? Nomor 4 apa? Ikhtilat itu apa? Bersentuhan. Fi hukmil bersentuhan itu tidak boleh. Adalah bersentuhan yang menggunakan kain. Kalau masalah membatalkan wudhu atau tidak pakai kain tidak batal. Tapi bagi muda-mudi walaupun tidak pakai kain itu setrumanya tinggi, maka ini masuk dosa. Sehingga garis ini jangan pernah diterjang. Sekali garis ini diterjang maka akan membuka dosa-dosa berikutnya. Ternyata mak ginu barang ngono terus tekan rumah bayangke. Bayangke ini juga masalah. Harus menang pojok kamar. Waduh, bahaya itu. Na'udzubillahi min
Jadi silakan mau proses ta'aruf dengan siapapun, asal 4 garis ini jangan sampai diterjang, jangan sampai dijebol. Wes. Kemudian kita akan berbicara itu syariat ya. Secara hakikat kita harus paham bahwa kita ini tidak boleh mengharap kepada makhluk. Sejak awal permulaan sampai ta'aruf dengan siapapun ya, misalkan sapa ngerti kan Ari Ramdhani untuk Pujo Ayu kan orang sing orang sing bakal nyongko ternyata ayu gede dhuwur putih mancung mana. Mungkin ini ndongake tenanan. Kang masih malah muni sapi. Ya, tidak menutup kemungkinan dan kita doakan Ari Ramdhani. Nah, kalau tinjauan hakikat adalah jangan pernah mengharap kepada siapa tadi? Makhluk. Walaupun sampean sudah bilang nah, secara baik-baik, kalau sudah mulai bicara tentang ta'aruf, tentu adalah yang pertama harus sampean temui siapa? Siapa? Jawab tonteng tegas. Siapa yang harus ditemui pertama? Siapa yang harus ditemui pertama? Sing seru pengen marap. Siapa yang harus ditemui pertama? Salah. Wong ini pembahasan hakikat toh. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Ini misalnya Ari Ramdhani ndonga kan ngono, ya Allah. Sudah kelamaan aku jomblo ya Allah. Sudah mateng ini ya. Pokoknya begitu. Kini aku telah menemukan tambatan hati ya Allah. Semoga dia yang aku cocok dengannya, dia juga cocok denganku. Berarti yang pertama ditemui siapa? Allah. Dan aku hanya berharap kepadamu. Coba saya tanya sama teman. Ari Ramdhani berharap kepada seorang akhwat agar akhwat tersebut mau menjadi istrinya. Saya ulangi, Ari Ramdhani berharap kepada seorang akhwat yang sholihah agar akhwat sholihah tersebut menjadi istrinya Ari Ramdhani. Itu salah atau betul? Jawab, salah atau betul? Salah atau betul? Salahnya di mana? Berharapnya kepada Allah. Ya, Ari Ramdhani berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah agar akhwat targetnya ini mau dijadikan sebagai istri. Kalau berharapnya kepada makhluk, ternyata akhwat ini dia punya harapan lain, tidak berharap kepada Ari Ramdhani. Dia berharap kepada Ananta misalkan. Mumet kan? Maka sampean jangan mencari kehendak makhluk. Karena sampean ketika sampean berkehendak kepada makhluk, makhluk tersebut kehendak kepada yang lain. Ya, paham kan? Orang tuanya, orang tua si akhwat tadi berkehendak kepada Zaka. Mumet pora. Adiknya berkehendak kepada Hanif, wis dikenal-kenal ke. Wah, mumet ini. Jadi kalau sampean berharap bukan kepada Allah, maka akan ada tabrakan kehendak yang buah beragam. Paham sampai sini? Tapi kalau sampean berharap kepada Allah, lalu Allah berkehendak, adakah yang mampu melawan kehendak Allah? Ini dipahami dengan betul, maka akan terjadi keajaiban. Walaupun orang seperti Ari Ramdhani bisa mendapatkan seorang wanita yang istimewa, cuman kata orang paham gitu. Paham ya? Insya Allah kita doakan. Amin Allahumma. Wis paham ya? Lah karena dari awal adalah berharap kepada Allah, sehingga makhluk mau gimana pun sampean tidak terpancing marah, tidak terpancing menggunjing, tidak terpancing kecewa kepada makhluk. Saya kok kecewa ya sama dia? Oh jelas, yang salah bukan dia yang mengecewakan, tapi yang salah kenapa saya berharap kepada makhluk atau padahal satu-satunya tempat berharap adalah Allah.
ini agak sedikit jeru, maka butuh direnungkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ta'aruf yang benar seperti itu. Setelah menghadap kepada Allah, baru menghadap kepada orang tua. Ya bisa anaknya dulu sekedar tanya-tanya pendek, habis itu temui siapa? Orang tua. Nah kalau sudah temu orang tua, ternyata ke orang tua bilang, yes, proses dulu ya, biar diikhtiari dulu ya, biar berdoa dulu ya, istikharah dulu ya. Lah selama proses terjadi istikharah, saling kenal, nador, saling tanya, kepingin tahu rumahnya di mana, kepingin tahu bapaknya itu siapa, ibunya siapa. Selama proses ini 4 garis yang saya terangkan di awal itu jangan pernah diterjang. Cetha atau belum? Cetha wela-wela. Nah gitu. Nek seperti ini aman. Apakah nanti kemudian panjenengan pakai mak jumblang itu lebih aman daripada langsung? Tapi mak jumblang juga harus milih yang benar. Kenapa? Nanti bisa nikung nek tidak benar. Bukankah ini kejadian yang sering? Gaya ngenal ki jebule nggo dhewe. Nah, repot kan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah ini. Dan ini terkait ta'aruf. Sekarang kita masuk pembahasan kitab. Namun sebelumnya apabila ada yang mau ditanyakan silahkan. Tadi kita mulai jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 ini sudah jam 9, baru satu pembahasan ini. Nah, itu ta'aruf yang pas itu kayak gitu tuh. Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan pembahasan uqudul ijin. Yang di online ada? Silahkan pertanyaan terkait masalah ta'aruf. Wah, Zen umpetan Zen Jan. Wong nek maju ki tak tungak-tungake pendangin toko. Kadang-kadang nek wis dikai CV Zen tuh, nah istirahat dulu. Ndak saya ndak mau istirahat. Lah kenapa? Kuatir yo. Minimal cocok nun. Dah. Ada yang bertanya? Saya rasa cukup terkait masalah ta'aruf. Kalau sudah selesai kita masuk di kitab Uqudul Ijin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai ada di pembahasan hakul mar'ati 'ala zawji ayyud'imaha idza ta'ama wa yaksuha idza tusiya. Haknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah dia memberi makan apa yang ia makan. Jadi simple sebenarnya. Kalau ada yang tanya nafkah itu berapa toh? Nafkah itu untuk istri adalah apa yang dimakan oleh suami, apa yang dipakai oleh suami, apa yang ditinggali oleh suami. Selesai sebenarnya.
Ya kalau suami makan enak berarti istri makan enak. Kalau suami bajunya mahal berarti istri bajunya mahal. Kalau suami bertempat tinggal di tempat yang mewah berarti istri juga ikut mewah. Tapi kalau mampunya suami itu cuman makan yang ada, ya istri tidak boleh nuntut yang lebih. Wong itu kemampuannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Selesai sebenarnya. Kalau toh kemudian ditambahi uang ini itu dan sebagainya, sifatnya tidak wajib. Kalau kemudian ditambahi aksesoris, misalkan baju sing ngisore ana rantene ronce-ronce, nah itu aksesoris. Kalau kemudian sampai ada di apa ya macam-macam hiasan-hiasan, tidak wajib. Yang wajib itu yang sesuai hadis ini. Hakul mar'ati 'ala zauji ayyut'imaha idza ta'ama. Ya. Nah, ini pun kadang-kadang ada suami yang tidak bisa menunaikannya. Buktinya kalau dia pas makan enak di kantor, istri ora tiga itu paling-paling kayak fotonya tok cekrek lagi makan mah sing nang omah ora mangan. Lah ndak boleh seperti itu. Nah, maka saya sering sekali kalau diajak ada brainstorming atau diskusi atau tanya terkait masalah hukum jual beli pada para pengusaha begitu, saya diajak makan, saya selalu bilang saya mau makan tapi nanti saya tak panggil istri dulu. Ini kita pembicaraan penting. Oh, dia akhirnya paham. Sing biasa paham. Habis kalau memang dia ngajak makan saya, ya kadang-kadang saya terus kemudian ntar dulu. Saya kadang-kadang saya harus kadung makan. Saya pesen, dibayar tidak dibayar saya harus pesen. Kenapa? Ini saya baru bisa makan enak. Istri juga. Seringnya akhirnya paham. Belinya bukan satu tapi dua, yang satu tak makan, yang satu pesen. Kurang lebih begitu. Ini bukan apa-apa, karena istri punya hak seperti itu. Jangan sampai ketika sampai kemudian makan enak dan sebagainya, istri tidak. Tapi kayak saya rasa kok jarang ya seperti itu ya. Kadang-kadang malah suami makan rapat enak, istri masak sing. Intinya begitulah, maksudnya jangan sampai kaliren gitulah. Terus kemudian wayak suha idak tusia, dan memakai apa yang dipakai oleh suami. Maksudnya orang terus kemudian istri pakai pakaian suami ndak. Yang kelasnya sama, kelasnya sama. Misalkan kayak Ananta itu kan bajunya larang-larang toh, merek semua itu. Lah kok sisuk duwe istri kok bajunya kuluh-kuluh, wah ini. Serba 35-an udah repot. Udah boleh begitu. Gitu ya. Insyaallah. Wala yadribul wajha, dan tidak boleh seorang suami itu memukul wajah. Lah apa selain wajah boleh? Boleh ketika istri itu nusus. Itu pun pukulan dalam rangka mendidik, tidak berbekas, tidak pakai alat, tidak di wajah. Wis, syaratnya sudah saya sampaikan. Dalam rangka apa? Mendidik, alias kalau istri sudah paham ya tidak boleh diapa-apakan. Itu pun hukum alternatif, alias nek ora kepepet ojo. Saya khawatir koyo muhati latihan silat terus. Kalau sampean sudah sering olahraga, harus olah hati, harus memiliki sesama kemampuan. Ketika kemampuan fisikmu di atas rata-rata, maka kemampuan sabarmu harus di atas rata-rata. Karena ketika kemampuan fisikmu di atas rata-rata, tapi kemampuan sabarmu tidak di atas rata-rata, sekali ngambleng wong semaput, madorot kan? Nah, dilalah sing dikambleng bojo, wah, yo repot zaman, kejet mana, gitu ya. Dari situlah setiap kali ada orang belajar kungfu atau silat dan sebagainya, biasanya pelajaran tentang falsafah itu juga harus seimbang, betul ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, saya nggak belajar seperti itu.
Yes. Wala yuqabbihu, dan tidak boleh seorang suami itu mengumpat, ngomong sing ora-ora sama istri. Oh, goblok, tidak boleh. Apalagi mengumpat itu gimana? Oh, pancen nek sampean keturunan kurang genah, dilalah mertuane medun apa mau? Jangan sama seperti itu. Seorang suami itu harus menjadi orang yang kuat. Kuatnya seseorang itu bukan menang gulat. Kuatnya seseorang itu dia bisa menahan dari amarah. Paham ya? Walaupun satu ketika misalkan Ari Ramdhani diterima menjadi anggota TNI. Kok amine kaya dendam ngono sampean. Tapi nanti kalau sudah di hadapan istri tetap yang santun. Senajan sampean sekali nyipak anak buah itu langsung kuntal 3 meter, tapi sama istri tidak boleh. Ngumpat aja tidak boleh. Paham ya? Ini harus dipahami, Mas. Karena nek suruh ngaji kadang-kadang masya Allah kacau. Itu haknya istri untuk mendapatkan perlakuan baik, itu haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Gitu ya. Yo nek lagi urung ngono sampean kaya ya oh. Sesuk begitu ngerti wah jengkelke dan sebagainya kalap kadang-kadang. Wala yahjuru illa fil baiti, dan tidak boleh menghindarinya atau mengucilkannya illa fil baiti, kecuali ya tetap di rumah. Misalkan jenengan kucilkan digoleki gua, bojo rewel terus akhirnya di goleki apa? Gua tokono gua kreo campurno kethek. Jangan. Nah, itu pun tidak boleh lebih dari 3 hari. Alias 3 hari sudah harus clear. Sehingga besok nek sampean sudah berumah tangga, urusan itu beres sebelum 2 kali 24 jam. Atau syukur-syukur 1 kali 24 jam. Dan jangan melebar kemanapun, karena kalau sudah kadung melebar kemanapun, misalkan ada konflik, wis kadung gawe status, wis kadung cerita karo wong, satu ketika yang namanya orang suami istri hari ini jengkel-jengkelan, besok sudah baik lagi. Ketika sudah baik lagi, yang di luar sudah siap-siap meh tempur. Nah, nge-recovery yang di luar itu yang sulit. Paham tidak maksudnya? Satu kita misal kayak ananta sido nikah umpamanya dengan seseorang lah ya, calon dambaannya, walaupun si calonnya tidak mendambakan dia. Misalnya situ nikah ya, wes urung lah situ nikah umpamanya. Nah terus kemudian lagi ada konflik, tidak ada keluarga, tidak ada konflik itu, tidak ada. Semuanya pasti hanya seberapa sampean bisa mengamalkan syariat seperti ini, itu kuncinya. Kalau syariatnya jelas, yakni wala yadribul wajha wala yuqabbihu, tidak boleh sampai main tangan, tidak boleh sampai mulut ini berkata kotor, tidak sampai mendiamkan. Ini penting, Mas. Penting banget. Sak jengkel-jengkel koyo ngopo Mas Ananta, jangan sampai main tangan. Enggak Ustadz, saya cuma main kaki. Podo wae. Mana main serimpung gede nih kok ngono. Enggak boleh main tangan ya. Enggak boleh kemudian berkata yang jorok, kotor, mengumpat ya, dan sebagainya. Terus kemudian tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Syukur-syukur tidak sampai 3 hari. Lebih parah lagi adalah sampean atau istri sampean cerita ke orang lain. Begitu istri cerita ke orang tuanya, sampean cerita ke orang tuanya, dilelah pitu suku. Ngun sampean suku apa? Ngun Ananta suka apa?
tenane jangan gaya. Suka apa Ananta, suka apa? Enggak lu di apa? Di tempatnya Ananta sukunya apa? Papua sukunya apa? Dayak atau misalkan sampean suku Dayak gitu misalnya ya. Terus kemudian istri sampean suku pemene Sunda gitu ya. Dayak sudah siap-siap meh perang. Gara-gara Ananta direndahkan oleh seorang wanita. Terus kemudian suku ngone istri apa tadi? Sunda. Juga sudah siap-siap perang. Kenapa? Karena dia baru saja dianiaya oleh suami. Main tanggal apa? Kus kadung cerita. Pada saat kadung cerita kongoni, perhatikan Mas, perhatikan. Yang namanya cinta itu sentimen Mas, sentimental. Maksudnya dia cepat sekali cinta, cepat sekali benci, tapi cepat sekali kembalinya lagi. Paham enggak? Kono siap-siap perang di luar sana. Jebule Ananta karo istri wis kangen-kangenan. Malam-malam sudah di kayangan. Paham enggak? Lah terus padahal antar suku sudah mau perang. Itu piye ngomongnya coba? Maka Mas, pesen siapapun kita, baik pria maupun wanita, kalau ada apa-apa jangan keluar kabarnya, kecuali kepada orang yang tepat untuk menjadi penengah atau untuk menjadi penasihat. Kebanyakan kekeruan itu dari situ. Sebenarnya suami istri sudah bisa baikan. Yang belum bisa baikan apa? Yo, pasukan masing-masing itu. Cetra, gitu Ananta ya. Besok tidak boleh main tangan, tidak boleh berkata, tidak boleh mendiam, tidak boleh menceritakan. Dah, saya rasa cukup. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sidik-sidik lah, ngaji sing penting sok ben praktek gitu. Ya. Hari Ramdhani ada pertanyaan? Apakah itu tadi sungguhan saya mau nikahnya? Tak tungake tetep tak tungake. Saya koyo ngopo sering gasa itu justru malah semakin orang yang semakin sering saya gasa itu justru malah luapan doanya lebih banyak. Asli. Yo Ramdhani dhek apa-apa ora paham tapi sok ben anake ngalim. Syaratnya nek entuk istri sing salihah. Kan ngono to. Ora kudu ayu ora apa-apa lah Ramdhani. Sing penting menurut sampean ayu gitu ya. Jadi jelas ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang hak suami, hari ini kita berbicara tentang hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Ya. Al-Fatihah.